Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa til haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah shadaqal adzim. Pemirsa sekalian dimanapun kita berada, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, suasana yang sangat kondusif ini, yang penuh dengan keceriaan, yang penuh dengan kesejukan, di pagi hari yang sangat cerah ini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali dalam nuansa ukhuwah, dalam nuansa kebersamaan, dalam nuansa persatuan atau nuansa yang lain-lain, menunjukkan bahwa kita ini adalah satu saudara yang diikat dengan ikatan akidah yang sahih, akidah Islamiyah. Semoga menjadi persaudaraan yang hakiki sampai di yaumil qiyamah. Masya Allah, alhamdulillah senantiasa kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia rahmat nikmat untuk bisa menikmati satu kehidupan di dunia ini, untuk bisa merasakan bahwasanya kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang sangat luar biasa. Kita bisa berinteraksi dengan saudara kita, walaupun sekarang kita di zaman yang sangat modern ini tidak bisa langsung ketemu, tapi ketemu lewat di medsos. Tapi alhamdulillah kita bisa untuk melihat wajah-wajah saudara kita, ya, wajah-wajah teman kita. Masya Allah, ini suatu kebahagiaan juga, ya, yang sangat luar biasa. Nah, di dalam satu kehidupan kita di dunia ini memang terlepas dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bagaimana sih kita ini senantiasa menjadikan dunia ini sebagai amal soleh kita. Jadi amal soleh inilah yang senantiasa memang menjadi sebuah prioritas kita di dunia. Mengapa kok kita selalu senantiasa berbicara tentang amal soleh? Karena amal soleh ini akan menjadikan semangat kita, ya, semangat kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Coba kita perhatikan di dalam surat Al-Kahfi, ya, bahwasanya dengan amal soleh kita itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam jannah. Masya Allah. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, ayat 1 sampai 4. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alhu iwajah. Qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fi abadah. Ya, yang pertama ini adalah
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikan sebuah kebengkokan. Jadi Al-Quran diturunkan ini bukan membuat sebuah kebengkokan, kerusakan, kefasatan, tidak. Tetapi Al-Quran diturunkan akan membawa sebuah petunjuk hidup bagi manusia, agar manusia itu berada pada satu jalan yang akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini Al-Quran ya. Jadi perlu kita tegaskan bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, insya Allah akan memberikan kita keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Tapi sekali lagi bukan membuat kerusakan, bukan menjadikan sebuah kesesatan tidak. Tetapi Al-Quran ini diturunkan untuk menjadikan rahmat kepada umat manusia ketika mereka mau menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Masya Allah. Kemudian di ayat berikutnya, qayyiman liyundhira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Sebagai bimbingan yang lurus. Untuk apa? Untuk memperingatkan akan adanya siksa yang sangat pedih. Masya Allah. Dan bergembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ayat terakhir ini amal soleh, Masya Allah. Jadi Al-Quran telah kita akan bergembira bahwasanya dengan amal soleh kita ini akan memberikan sebuah kebaikan yang banyak, akan memberikan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengapa kita harus selalu senantiasa melakukan amal soleh? Karena amal soleh inilah yang mendorong kita senantiasa untuk melakukan sebuah kebaikan di dunia ini. Masya Allah. Makisna fi abadah, yaitu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi nanti itu di yaumil akhir, nanti ketika orang-orang beriman ini, orang-orang yang beramal soleh ini dimasukkan Allah ke dalam jannahnya, maka mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Masya Allah. Semoga kita semua pemirsa yang sangat berbahagia, kita nantinya akan mendapatkan syafaat, dan insya Allah kita akan meraih jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah menjadi hamba Allah yang beriman, yang melakukan amal soleh, dan menjadi Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ini tidak mudah ya, tapi butuh yang namanya sebuah pengamalan yang sangat luar biasa. Makanya dengan keistiqomahan kita, saling kita mengingatkan di antara kita, saudara kita, saling berkenasihat kita, agar kita itu kembali kepada Al-Quran, agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian sangat berbahagia, apalagi pada saat-saat seperti ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Masya Allah, subhanallah. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka disitulah tempat amal soleh yang sangat luar biasa, karena tidak bulan yang melebihi bulan Ramadan. Masya Allah. Di pahala, nilai pahala akan Allah lipatkan gandakan. Bahkan nilai pahala sunnah akan diserahkan dengan nilai pahala wajib. Wajib pun akan ditikelkan nilai pahalanya. Masya Allah. Maka disitulah amal soleh senantiasa menjadi sebuah pendamping dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Satu hari penuh kita berpuasa, di sore harinya, di malamnya kita melakukan qiyamul lail, kita membaca Quran, tadarus Quran Allah Subhanahu wa. Ini temannya amal soleh. Makanya kita senantiasa diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman,
telah diwajibkan akan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, agar kalian itu bertakwa. Jadi ibadah puasa ini sebuah ibadah wajib yang memang kita sebagai umat Islam wajib untuk menjalankannya, ya. Kecuali ada rukhsah yang memang kita diperkenankan untuk meninggalkannya, atau kita tidak berpuasa, seperti pada saat ibu ini menyusui dan sebagainya itu, ya. Kemudian juga dalam keadaan sakit yang begitu parah, semua itu diberi semua rukhsah, ya, untuk ini tidak berpuasa, ya. Tapi setelah itu tidak berusaha untuk apa, ya, untuk ini menyauri puasa kita. Kata orang Jawa kan seperti itulah, ya. Nah, ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi rukhsah pada saat ini, berpuasa saat ini, ketika ada halangan diperkenankan, diberikan rukhsah, tangguhan. Nah, tapi kemudian kita disuruh untuk membayarnya lagi, untuk menjalankan lagi setelah itu. Masya Allah, ya. Sebuah anjuran sangat luar biasa. Ketika amal soleh itu dijalankan, maka akan memberikan sebuah keberkahan, sebuah nilai pahala. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar mereka tahu mau menjalankan puasa itu, karena Allah sangat mencintai hambanya. Ketika mereka menjalankan ibadah puasa, melakukan ibadah, maka Allah akan nantinya di dalam surga itu akan memberikan sebuah nilai pahala yang sangat luar biasa. Akan diampuni segala dosa-dosanya. Ketika si hamba ini melakukan dosa besar, melakukan dosa yang sangat besar sekali, karena kekurangan, karena kelemahan, karena keimanan yang sangat lemah, sehingga banyak melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka mau untuk senantiasa bersungguh-sungguh untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari Allah Subhanahu wa taala ampunan atas dosa-dosanya, kemudian taubatan nasuha, kemudian tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, tetap beriman kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosanya, dan Allah juga akan memberikan sebuah nilai pahala kepada hamba tadi. Masya Allah, subhanallah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita memohon, masa sekalian, kita sebagai hamba Allah saling mengingatkan di antara kita. Tidak ada sesuatu yang merugi ketika kita itu mau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibadah puasa. Mungkin saat ini kita merasa kalau seharian kita itu tidak puasa, makan enak, minum enak, tapi kalau berpuasa, masya Allah, nanti kita haus, kita lapar, kita tersiksa. Tapi bagi orang yang beriman, maka puasa ini sesuatu yang sangat kenikmatannya sangat luar biasa. Coba kita lihat, ketika kita mau berpuasa, bagaimana kita saat untuk ini berbuka, bagaimana kita merasakan saat kita itu haus, saat kita itu lapar. Nah, setelah itu Allah memberi kita rezeki, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Makan minum sangat luar biasa, kenikmatannya sangat luar biasa, masya Allah. Itulah ketika kita mau berpuasa, badan semakin sehat, jiwa juga semakin bersih, semangat keimanan pun semakin tinggi, karena kita mau berpuasa. Mengapa? Karena kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan kita, dengan ketaatan kita, dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menolong kita, ya. Walaupun dalam keadaan haus, lapar, tapi karena kecintaan kita kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Subhanallah. Oleh karena itu, menyambut di bulan Ramadan ini, ya, saya pribadi mohon maaf kepada saudara-saudara, temanku yang ada di sana, di luar sana. Walaupun kita itu tidak bisa bertemu satu muka, tapi kita saling mengingatkan, kita saling berbagi, kita saling memohon maaf. Mungkin ada kekhilafan, mungkin ada kekurangannya. Terus saya pribadi, saya mohon maaf, karena manusia itu tempatnya salah dan khilaf, al insanu dhaifah.
Seperti itulah, makanya di momen-momen seperti ini alhamdulillah, semoga kita nantinya di bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik kita bisa melakukan amal soleh yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Semoga di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan nikmat, yang penuh dengan ampun